Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Prahardika Priyananto. Pada kesempatan kali ini kami dari Grup 10 akan mempresentasikan tentang TMS Framework Artikel Resume yang berjudul Peningkatan Kualitas Pelayanan Bus Transmusi dengan menggunakan metode Integrated Performance Measurement System atau bisa disingkat IPMS. Next. Baik, untuk anggota tim di sini ada Madania Almunawaroh, Silvita Pramadani, Anhanifa Muslimah, Nisrina Prisan Keko, dan Ika Amanda Zafira. Next. Selanjutnya kita masuk kepada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan kita membahas tentang tujuan dari hadirnya bus transmusi ini sendiri, yakni mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi pengguna angkutan umum. Yang selanjutnya kita juga akan membahas tentang Integrated Performance Measurement System atau bisa disingkat IPMS. Dan yang ketiga, kita membahas tentang bahwasannya model IPMS ini lebih tepat diterapkan karena tidak hanya menunjang aspek finansial, tetapi juga menunjang aspek non finansial yang dimana penelitian ini dilakukan dengan sedetail mungkin. Bisa di next. Hal-hal yang menyangkuti dari pengisian pendahuluan ada tiga bagian. Yang pertama, mengetahui Key Performance Indicator atau KPI yang nantinya akan dibahas di bab selanjutnya. Yang kedua, menentukan tingkat kepentingan atau ranking prioritas atau pembobotan yang akan dibahas di bab selanjutnya. Dan yang ketiga, ada merancang sistem pengukuran kualitas pelayanan. Bisa di next. Baik, kita masuk kepada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang pertama adalah tahap pembobotan, yang dimana tahap pembobotan ini dilakukan berdasarkan ranking prioritas yang dibuat oleh penulis. Tetapi, tidak hanya ranking prioritas, penulis juga akan melakukan pengolahan data yang didapatkan dari bobot-bobot setiap ukuran performance. Bisa di next. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data dan penyebaran data dilakukan menggunakan kuesioner kepada 130 responden di Kota Madya, Palembang. Hal ini dilakukan berdasarkan variabel penelitian, ada tangibility, reliability, responsiveness, dan lain sebagainya. Bisa di next. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Sang penulis melakukan pengolahan data dalam 5 tahap. Yang pertama, identifikasi level organisasi. Yang kedua, identifikasi Key Performance Indicator atau KPI. Yang ketiga, validasi Key Performance Indicator. Yang keempat, spesifikasi Key Performance Indicator. Dan yang terakhir ada struktur hierarki sistem pengukuran kualitas pelayanan. Bisa di next. Baik, selanjutnya sang penulis melakukan tahapan penarikan kesimpulan yang dimana ini adalah tahapan akhir dari penelitian yang dilakukan. Tahapan penarikan kesimpulan dilakukan setelah evaluasi tahap pengukuran, yang dimana hal ini dilakukan berdasarkan IPMS yang telah dilakukan oleh sang penulis. Saran ditujukan pada Pemkot Palembang maupun pihak lain, baik organisasi sejenis atau tidak sejenis, yang dimana akan mengembangkan kemudian menerapkan hasil penelitian. Bisa di next. Untuk Eh, hasil sel- penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Di sini ada subbab hasil penelitian. Sistem pengukuran kualitas pelayanan bus transmusi dengan metode IPMS yang diawali dengan menentukan stakeholder requirement, menentukan objektif, dan menentukan key performance indicator dengan berdasarkan strategi proses capability perusahaan dengan proses pembobotan terhadap indikator pelayanan menggunakan ranking prioritas. Next. Yang pertama ada identifikasi stakeholder.
Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi dan keberhasilan kualitas pelayanan bus transmusi Palembang yang dimana stakeholder tersebut meliputi pimpinan, bus driver, karyawan, masyarakat umum, dan pesaing stakeholder yang diidentifikasikan oleh rekrutmennya. Dijelaskan pada gambar tersebut. Dan yang kedua, ada hasil objek, yaitu menentukan yang dilakukan yang memenuhi stakeholder dengan memperhatikan hasil dari eksternal monitor dan skala kepentingan yang dibuat dari rekrutmen pimpinan, bus driver, karyawan, masyarakat umum, pesaing seperti pada tabel di sebelah. Next. Dan di sini juga dijelaskan stakeholder berdasarkan meliputi pada gambar tersebut. Selanjutnya ada identifikasi Key Performance Indicator atau KPI. Setelah objektif diidentifikasi, maka tahap berikutnya yaitu melakukan identifikasi terhadap KPI yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan bus transmusi berdasarkan setiap objektif tersebut. Penentuan KPI ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak bus transmusi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, ini seperti yang bisa kita lihat, ini ada struktur hierarki kualitas pelayanan bus transmusi. Bisa langsung di next aja. Oke, kemudian ini ada pembobotan KPI atau Key Performance Indicators. Tahap ini tuh proses di mana pembobotan seluruh KPI yang ada dengan menggunakan ranking prioritas berdasarkan KPI dari kriteria stakeholders si bus transmusi. Terus dari hasil kuesioner tersebut diolah menggunakan Excel untuk mendapatkan nilai bobot dari setiap kriteria kualitas pelayanan KPI seperti yang gambar di sebelah ini. Berdasarkan tabel 3 ini dapat dilihat bahwa kriteria masyarakat umum itu merupakan masyarakat umum merupakan ranking prioritas pertama yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas pelayanan bus transmusi dengan pencapaian nilai bobot itu 0,619. Next. Oke, di sini ada beberapa bobot KPI selanjutnya, ada bus driver sama KPI-nya kriteria karyawan. Nah, untuk yang bus driver ini, berdasarkan tabel 5 di samping ini bisa dilihat kalau ranking prioritas pertama itu punya pengaruh paling besar terhadap kualitas pelayanan kriteria bus transmusi. Itu tersedianya jalur khusus bus transmusi dengan pencapaian nilai bobot sebesar 1. Kemudian untuk KPI karyawan itu di tabel 6 ini bisa dilihat kalau KPI peningkatan teknologi informasi yang membantu karyawan dalam menyampaikan informasi kepada konsumen merupakan ranking prioritas yang pertama. Dan itu memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kualitas pelayanan kriteria bus transmusi dengan pencapaian nilai bobot sebesar 1. Next. Oke, ini untuk bobot KPI dari masyarakat umumnya berdasarkan tabel 7 di samping ini bisa dilihat kalau KPI tersedianya rute untuk semua jalur di Palembang itu merupakan ranking prioritas pertama yang dimana memiliki pengaruh paling besar juga terhadap kualitas pelayanan kriteria masyarakat umum bus transmusi dengan pencapaian nilai bobot sebesar 0,81. Next. Ini untuk bobot KPI kriteria pesaing. Di tabel 8 sebelah ini bisa dilihat kalau KPI tersedianya rute khusus bus transmusi merupakan ranking prioritas pertama, yang itu juga memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas pelayanan kriteria masyarakat umum bus transmusi dengan pencapaian nilai bobot sebesar 0,43. Next.
Oke, ini masuk ke analisa hasil penelitian, rancangan sistem pengukuran kualitas pelayanan bus transmusi. Nah, hasil pembobotan tiap kriteria dan KPI tadi itu menghasilkan rancangan sistem pengukuran kualitas pelayanan bus transmusi seperti yang gambar di bawah ini. Kemudian pengukuran kualitas pelayanan bus transmusi itu juga bisa dilihat kalau susunan KPI ini akan berwujud. Level teratas itu kualitas pelayanan, kemudian di bawahnya itu merupakan kriteria-kriteria yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut. Sedangkan level terbawah itu adalah KPI dari masing-masing kriteria. Nah, rancangan sistem ini pengukuran kualitas pelayanan bus transmusi di atas itu bisa digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan bus transmusi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Madania akan menjelaskan tentang analisa hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, berikut KPI peningkatan kualitas pelayanan. Menghasilkan sebuah rancangan sistem pengukuran kualitas pelayanan bus transmusi yang dapat memberikan informasi kepada pihak stakeholder dan pengambilan keputusan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan dari masing-masing tingkat organisasi bus transmusi yang akan digunakan dalam peningkatan kualitas layanan. Di mana sebelumnya dijelaskan juga bahwa untuk prioritas utama yakni masyarakat umum dan disusul dengan stakeholder lainnya seperti bus driver dan juga yang lain. Nah, di sini ada 38 KPI yang sudah yang akan dievaluasi oleh pelayanan bus transmusi ini. Jadi antar stakeholder dari KPI perlu dianalisis untuk peningkatan kualitas pelayanan bus transmusi, bahwa kriteria yang memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan bus transmusi dalam pencapaian visi dan misi kualitas pelayanan bus transmusi sendiri. Nah, KPI peningkatan kualitas pelayanan ini dengan tercapainya visi dan misi bus transmusi, maka jelas tercapai juga peningkatan jumlah konsumen dan semua tujuan bus transmusi. Keberhasilan ini berpengaruh terhadap pelayanan karyawan dan bus transmusi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya, serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat umum sehingga dapat bersaing dan melakukan rapid transmusi. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa artikel ini membahas tentang pemanfaatan IPMS, yaitu Integrated Performance Measurement System, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada sistem bus transmusi di Palembang ini. Persyaratan dan tujuan stakeholder diidentifikasi dan indikator KPI ditentukan dan diprioritaskan. KPI yang menjadi prioritas tertinggi antara lain peningkatan jumlah jalur bus khusus, peningkatan jumlah pengguna, dan juga peningkatan teknologi untuk komunikasi yang akan dikembangkan nantinya. Kemudian penelitian ini menghasilkan daftar 38 KPI yang mempengaruhi kualitas pelayanan dengan ketersediaan rute seluruh wilayah di Palembang menjadi prioritas tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Silvita. Baik, dari penelitian artikel tersebut, kelompok kami menganalisis mengenai keterbatasan, kelebihan, dan kekurangan. Untuk keterbatasannya, peneliti terbatas dari waktu dan rujukan. Pengoptimalan waktu dalam observasi penelitian yang komprehensif karena melibatkan berbagai stakeholder. Kemudian rujukan untuk artikel ini merujuk pada penelitian masa lampau, sehingga kurang melibatkan ilmu dari pengetahuan penelitian terkini. Next. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, analisis komprehensif. Analisis komprehensif tentang KPI yang mempengaruhi kualitas layanan sistem bus transmusi. Analisis ini membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dan menentukan prioritasnya. Lalu, keterlibatan stakeholder telah melibatkan berbagai elemen seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan KPI. Hal ini memastikan bahwa perspektif dan pendapat berbagai pemangku kepentingan diperhitungkan. Lalu ada rekomendasi praktis, memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas layanan pada sistem bus transmusi berdasarkan KPI yang telah diidentifikasi. Lalu ada
IPMS memperkenalkan penggunaan IPMS sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi KPI yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Sistem ini membantu dalam memantau dan melacak kinerja sistem BUS, memungkinkan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Next. Next. Next slide. Nah, oke, untuk kekurangan penelitian ini adalah ketergantungan pada data dan informasi yang akurat. Kualitas pengukuran kinerja sangat bergantung pada kualitas data dan informasi yang digunakan. Dan saat data yang digunakan tidak akurat atau terbatas, maka hasil pengukuran akan sangat mempengaruhi. Lalu, spesifikasi responden, penarikan 130 responden tidak terbatas untuk rentang usia, gender, atau spesifikasi lainnya. Kompleksitas analisis, proses pengukuran yang kompleks dan komprehensif perlu memenuhi proses yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Next slide. Bisa di next slide. Thank you. Baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.